kasih, salam sejahtera. Selamat berjumpa dengan saya Romo Suyadi dari Paroki Salam. Kita akan meneruskan belajar kita bersama tentang iman Katolik. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari bersama KGK nomor 1253 sampai 1255 tentang hubungan iman dan pembaptisan, serta nomor 1256 tentang siapa yang dapat membaptis. Baik, kita mulai. Yang pertama, soal hubungan iman dan pembaptisan. Saya mulai dengan kisah Rasul Santo Filipus yang menjelaskan isi kitab suci kepada Sida-sida Ethiopia dan kemudian berakhir dengan pembaptisan. Kisah itu ada pada buku Kisah Para Rasul bab 8 ayat 26 sampai 40. Di sana ada percakapan demikian. Sida-sida Ethiopia itu setelah mendengarkan penjelasan Santo Filipus kemudian berkata, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Santo Filipus menjawab, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Lalu dijawab, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Mereka kemudian berhenti, lalu Filipus membaptis dia. Kisah ini menunjukkan bahwa percaya atau beriman menjadi syarat yang dituntut supaya seseorang bisa dibaptis. Jika Tuhan percaya, boleh. Jadi iman menjadi syarat untuk pembaptisan. Sementara dalam upacara baptisan, kita tahu sebelum seseorang dibaptis, disampaikan satu pertanyaan demikian. Apa yang saudara minta dari gereja Allah? Apa yang saudara minta dari gereja Allah? Lalu sesuai dengan buku jawabannya iman. Artinya dengan dibaptis seseorang meminta iman. Kita menemukan satu sisi iman menjadi syarat untuk dibaptis, tetapi di sisi lain ternyata iman itu justru diminta oleh calon kepada gereja ketika pembaptisan. Dalam KGK 1253 dikatakan demikian. Iman yang dituntut untuk pembaptisan tidak harus sempurna dan matang. Cukuplah satu tahap awal yang hendak berkembang. Pada tahap awal memang harus ada iman sebagai syarat pembaptisan. Pada nomor berikutnya kemudian dikatakan, iman masih harus tumbuh sesudah pembaptisan. Tumbuh kembang iman setelah pembaptisan itu membutuhkan persekutuan umat beriman. Oleh sebab itu seorang hanya dapat beriman dalam gereja. Maka orang yang meminta pembaptisan adalah orang yang bersedia untuk mengembangkan imannya dalam dan bersama gereja. Dalam nomor 1255 ditegaskan bahwa seluruh persekutuan gereja ikut bertanggung jawab untuk pengembangan dan perlindungan rahmat pembaptisan. Dan secara khusus disebut peranan orang tua. Dalam hal ini utamanya kalau yang dibaptis adalah anak-anak, serta peranan wali baptis. Kita semua yang dibaptis ketika dibaptis mempunyai wali baptis.
Mereka, orang tua dan wali baptis, mempunyai peranan khusus di dalam pengembangan hidup iman tadi bersama dengan seluruh anggota persekutuan gereja. Maka memang pada tahap awal dibutuhkan iman sebagai syarat, tetapi iman itu juga yang diminta oleh seseorang melalui baptisan supaya ia atau karena ia mau menghidupi imannya dalam persekutuan dengan gereja. Demikianlah iman dan pembaptisan. Pada tahap awal iman menjadi syarat bagi pembaptisan, dan selanjutnya iman akan hidup dari pembaptisan dalam persekutuan dengan seluruh umat beriman. Bagian yang kedua, siapa yang dapat membaptis? Dalam kondisi biasa, pelayan pembaptisan atau siapa yang dapat membaptis, dalam kondisi biasa pelayanan pembaptisan itu dilayani oleh uskup, oleh imam, oleh diakon. Itu kondisi biasa. Tentu dengan proses prosedur persiapan secukupnya. Sedangkan dalam kondisi darurat, dalam kondisi bahaya mati, dikatakan setiap orang dapat membaptis, Juga seorang yang belum dibaptis sekalipun, dia dapat membaptis. Ini dalam kondisi darurat, dalam kondisi bahaya mati. Tentu juga dengan syarat orang dapat membaptis. Syaratnya adalah ia bersedia untuk melakukan apa yang dilakukan gereja waktu membaptis. Bersedia mengandung pengertian dia tahu dan dia mau. Tahu maksudnya baptisan dan mau melaksanakan itu sesuai dengan maksud gereja ketika gereja membaptis. Selain ia bersedia untuk melakukan apa yang dilakukan gereja waktu membaptis, syarat yang berikutnya adalah tentu harus memakai rumusan pembaptisan sah. Dan rumusan pembaptisan sah yang dimaksud adalah rumusan yang menunjukkan iman kepada Tritunggal Maha Kudus, rumusan yang trinitaris, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mengapa semua orang dapat membaptis? Tentu sekali lagi dalam kondisi darurat tadi, semua orang dapat membaptis. Yang menjadi dasar atau alasannya adalah kehendak Allah akan keselamatan untuk semua orang. Allah menghendaki semua orang selamat, dan alasan berikutnya perlunya baptisan demi keselamatan itu. Jadi, demi keselamatan sesuai dengan kehendak Allah diperlukan pembaptisan. Dan karena itu, demi itu, lalu dalam situasi darurat semuanya bisa membaptis demi keselamatan umat manusia, dan karena keselamatan itu memerlukan pembaptisan. Semua pembaptisan, baik yang diproses secara biasa maupun yang dalam kondisi darurat, kemudian setelah terjadi pembaptisan itu perlu dicatat di buku baptis, yaitu buku baptis di paroki tempat pembaptisan itu berlangsung. Juga ketika misalnya dalam kasus pembaptisan darurat dan yang dibaptis itu setelah itu meninggal, tetap juga harus dibaptis. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau semua orang dapat membaptis, lalu kita tahu tidak caranya membaptis? Sederhana, karena kita juga pasti pernah ikut melihat peristiwa baptisan. Pertama tentu diperlukan air.
untuk nanti air itu dipakai dalam pembaptisan dengan cara disiramkan atau dituangkan di dahi orang yang dibaptis. Disiram dengan air atau dicurai dengan air pada bagian dahinya, sambil bersama dengan itu diucapkan, "Aku membaptis kamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus," menyebutkan nama Tritunggal Kudus. Jadi, aku membaptis kamu atau kamu saya baptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bersama dengan itu air dituangkan. Apakah harus air suci? Tidak. Dalam namanya kondisi darurat ya air, yang penting air yang bersih. Itu caranya. Semua dapat membaptis dalam kondisi darurat. Bahkan yang belum baptis sekalipun, kalau dia tahu dan mau, bisa. Demikian saudara-saudari, kita telah mempelajari hubungan antara iman dan pembaptisan, serta soal tentang siapa yang dapat membaptis. Semoga informasi ini menambah pengetahuan, wawasan, dan bersama dengan itu semakin memperkuat iman, harapan, dan kasih kita dalam hidup sebagai anggota persekutuan umat beriman dalam gereja. Berkah